Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan hingga pada saat ini, sehingga insya Allah kita pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan pertemuan perkuliahan kita di mata kuliah Ushul Fiqh for Economic atau Ushul Fiqh for Banking. Yang kedua, salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan alam kita, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencoba membahas tentang ijma dan penerapannya dalam fatwa ekonomi syariah. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan ijma, apa saja contoh-contoh ijma, macam-macam ijma, dan lain sebagainya. Kita masuk ke pengertian dasar ijma. Secara etimologi, ijma ini berarti kesepakatan. Kesepakatan atau bahasa gaulnya konsensus, bahasa kekiniannya ya. Atau pengertian kedua adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu, itu ijma. Pertama ada kesepakatan ataupun konsensus, yang kedua ada ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Seperti ngumpulin niat, nah seperti itu. Kemudian ijma menurut istilah adalah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara dari peristiwa yang telah terjadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi ijma ini menurut istilah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam tentang hukum syara dari peristiwa ataupun perkara ataupun kegiatan yang terjadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Karena apa? Karena ketika Rasulullah masih hidup, otomatis tidak ada yang namanya ijma. Karena segala sesuatu bersumber langsung dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Sebagai contoh kecil nih, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum muslimin pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah, dan atas kesepakatan bersamalah diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Berarti ijma pertama itu ketika Abu Bakar diangkat menjadi seorang khalifah untuk menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian Al-Ghazali mendefinisikan ijma ini sebagai kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Kemudian ada pandangan Al-Ghazali juga mengikuti dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i, yaitu kesepakatan
umat. Sedangkan Al-Amidi ini sebagai pengikut Syafi'i yang disebut dengan Syafi'iyah mendefinisikan sebagai ijma ini sebagai kesepakatan sejumlah dari umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada suatu masa atau hukum pada suatu kasus. Dan Al-Amidi juga membatasi ijma itu kepada orang-orang yang tertentu kepada umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi perbedaannya, Al-Ghazali ini mendefinisikan sebagai kesepakatan umat Muhammad secara khusus, berarti umat Nabi Muhammad banyak nih, tapi secara khusus untuk menggapai kesepakatan atas suatu urusan agama tertentu. Hampir-hampir mirip sama Al-Amidi. Sedangkan Al-Amidi mendefinisikan kesepakatan sejumlah dari umat Muhammad Rasulullah SAW pada saat itu atau hukum pada suatu kasus, dan Al-Amidi ini membatasi ijma ini kepada orang-orang yang tertentu saja kepada umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena tidak semua orang bisa melakukan ijma, jadi hanya orang-orang yang tertentu. Misalnya para mujtahid dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kemudian ada dasar hukum ijma. Yang pertama dari Al-Quran. Dasar ijma adalah berupa Al-Quran, hadis dan akal pikiran. Yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Pertama ada, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Seperti yang kita tahu, kita membahas ijma. Jadi kenapa sih kita membahas ijma, tapi ujung-ujungnya juga ke Al-Quran dan hadis kan seperti itu. Kita melakukan yang namanya ijma, tapi ijma ini juga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kenapa tidak langsung saja ke Al-Quran dan hadis kan seperti itu pertanyaannya. Ini ijma saja ada hukumnya, ada dasar hukumnya, yaitu An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kalau pertanyaan seperti itu, jawabannya mudah. Karena tidak semua peristiwa yang ada pada saat Rasulullah SAW hidup itu ada. Tidak semua peristiwa yang ada ketika Rasulullah SAW masih hidup itu ada. Tidak semua peristiwa. Contohnya Gojek otomatis tidak ada zaman Rasul. Dan lain sebagainya. Kemudian perkataan amri ini terdapat pada ayat ini, berarti ada dua hal di sini. Pertama, keadaan urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri di urusan dunia, yaitulah kepala negara, raja, pemimpin, penguasa. Sedangkan ulil amri dalam urusan agama itu adalah para mujtahid fatwa. Kemudian ada dasar hadis juga ijma ini. Dalam hadis ini pun disebutkan bahwa ijma itu atau kesepakatan bersama merupakan konsensus yang memiliki nilai kebenaran dan terhindar dari kesesatan. Seperti hadis Nabi, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Selanjutnya ada dalil akal pikiran. Karena setiap ijma yang dilakukan atas hukum syara hendaklah dilakukan dan dibina atas asas-asas pokok ajaran Islam. Karena itu, setiap mujtahid dalam beristihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam beristihad, serta hukum-hukum yang telah ditetapkan bila beristihad. Bila ia beristihad dan dalam beristihad itu ada menggunakan nas, maka istihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang kemungkinan dipahami dari nas itu. Jadi dalam ijma ini pun dalam ijma ini kita tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kemudian jika suatu problem itu melampaui batas, jangan sampai melampaui batas maksimum dari ayat yang dipahaminya dari nas tersebut. Misalnya sebagai contoh,
Allah melarang yang namanya riba. Allah telah menetapkan larangan untuk riba. Jangan sampai riba ini bisa dikatakan halal oleh akal pikiran kita seperti itu. Jangan sampai melampaui batas dari apa yang dipahami dari nas itu. Sebaliknya, jika dalam beristihad dia tidak menemukan suatu nas satupun yang dapat dijadikan dasar istihadnya, maka dalam beristihad dia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam. Karena itu ia boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan nas seperti qiyas, istihsan dan sebagainya. Jika semua mujtahid telah melakukan seperti yang demikian, maka hasil ijtihad yang telah ditetapkan atau dilakukan tidak akan jauh menyimpang atau menyalahi Al-Quran dan hadis, karena semuanya dilakukan berdasarkan petunjuk dari kedua dalil tersebut, yakni Al-Quran dan hadis. Kemudian ada rukun ijma. Apa saja rukun-rukun ijma itu? Yang pertama harus ada beberapa mujtahid dikala terjadinya peristiwa. Dan mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan. Yang kedua, pelaku kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada di dunia Islam. Jadi memang di sini ada berbeda pendapat. Maksudnya dalam ijma itu, apakah seluruh mujtahid yang ada di bumi ini, yang di seluruh yang ada di dunia ini bersepakat atas satu perkara, atau hanya ada beberapa mujtahid saja seperti itu. Apakah zaman sekarang masih bisa dilakukan untuk ijma? Bisa iya, bisa tidak. Kalau dalam definisinya, kalau seluruh mujtahid yang ada di bumi ini ikut beristihad, bisa tidak, karena kalau hanya beberapa saja perwakilan dari ijma mujtahid yang lain. Selanjutnya ada kesepakatan harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid lain dan tidak ada paksaan. Ini rukun ijma. Selanjutnya ada kesepakatan merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Selanjutnya ada kesepakatan itu harus berdasarkan dalil syar'i, baik berupa qiyas, karena ijma yang berdasarkan akal saja merupakan konsensus yang terlarang. Ini salah satu contohnya di kita, yaitu bunga bank itu ya. Jadi bunga bank itu ternyata bisa dilarang, bisa kita mengetahui bahwa bunga bank itu dilarang karena dari hasil kias ternyata kias. Jadi antara riba dengan bunga bank dikiaskan, riba asalnya, bunga bank itu furuknya atau cabangnya. Hukum asal haram, ilatnya sama-sama ternyata merugikan atau menzolimi dan lain sebagainya. Kemudian keluarlah hukumnya bahwa bunga bank itu haram. Kemudian diijma'kanlah oleh para mujtahid seluruh dunia bahwa ijma' bahwa bunga bank itu haram. Kemudian ada syarat ijma'. Syarat ijma' ini yang pertama yang melakukan ijma' adalah orang yang memenuhi persyaratan mujtahid. Jadi ada persyaratan sebagai mujtahid itu dia harus paham bahasa Arab, paham usul fiqh, Al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya, ahli Al-Qur'an dan ahli hadis. Kemudian ada kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil. Dan para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan dirinya dari ucapan dan perbuatan yang bid'ah. Kemudian ada klasifikasi ijma' menurut usuliyun, ditinjau dari terjadinya. Ada ijma' yang namanya ijma' shorih dan ijma' sukuti. Ijma' shorih ini adalah ijma' yang dimana para mujtahid itu dia secara terang-terangan dan secara tegas dia mengatakan bahwa ya, saya menerima pendapat seluruh mujtahid yang ada di muka bumi ini dengan lantang, dengan tegas. Itu ijma' shorih. Sedangkan ijma' sukuti, dia tidak berbicara langsung secara lantang, dia hanya diam, tapi mujtahid ini juga tidak
membantah ataupun meninterupsi atas konsensus tersebut. Jadi ya dia diam, tapi dia juga ikut dalam, dia tidak bersuara apapun, tidak ya tidak tegas, tidak antang dalam suatu ijma tersebut. Kemudian kalau ditinjau dari segi yakin atau tidaknya suatu ijma, itu ada namanya ijma qat'i dan ijma zanni. Jadi ijma qat'i itu adalah ijma yang hasil dari ijma tersebut sudah pasti dan tidak mungkin ada ijma lainnya. Sedangkan ijma zanni ini bisa jadi hasil dari ijma tersebut, bisa jadi nanti akan dimusyawarahkan kembali atau dikonsensuskan kembali, atau dengan alasan karena memang belum bulat, belum tekad. Yang kedua karena belum seluruh mujtahid menyatakan pendapatnya. Itu ijma zanni. Masih dugaan saja. Kemudian ada klasifikasi dari kitab-kitab fikih. Terdapat pula beberapa macam ijma. Yang pertama ada ijma sahabat. Berarti ijma sahabat, ijma khulafaur rasyidin, ijma syaikhan. Syaikhan ini kalau tidak salah ijma'nya Abu Bakar dengan Umar ya, kalau tidak salah. Ada ijma ahli Madinah dan ada ijma ulama Kufah. Kemudian apa aplikasi ijma dalam permasalahan ekonomi sekarang, dalam ekonomi dan perbankan? Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa ijma adalah konsensus terhadap suatu masalah hukum tertentu. Jadi banyak forum-forum ilmiah yang membahas masalah hukum-hukum tersebut. Contohnya Majma' al-Fiqh al-Islami, Majma' al-Buhus al-Islamiyah, Darul Ifta, ada DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan lain-lain. Beberapa hasil ijma'nya ulama itu yaitu pertama, ada ijma' tentang keharaman bunga bank. Yang seperti tadi, ijma' keharaman bunga bank, bukan ujuk-ujuk bunga bank ini tiba-tiba dikonsensuskan kepada oleh para mujtahid bahwa bunga bank itu haram, bukan seperti itu. Karena bunga bank ini melalui tahapan kias dulu ternyata. Kias ternyata ada kesamaan dengan riba dan lain sebagainya. Baru diijma'kanlah bahwa bunga bank ini adalah haram. Ini sudah ijma' ya. Kemudian ada tentang asuransi bisnis konvensional. Kemudian ada ijma' tentang tabungan syariah. Kemudian ada ijma' tentang reksadana konvensional. Ini contoh ijma' tentang keharaman bunga bank. Jadi ada sidang organisasi konferensi Islam OKI yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970 yang menyepakati dua hal, yaitu praktek bunga dengan sistem praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, perlu segera didirikan bank alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari situlah berdirinya IDB, Islamic Development Bank. Kemudian ada keputusan mufti negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten, tercatat kurang lebihnya sejak 1900 hingga 1989 mufti negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu riba yang diharamkan. Jadi ini udah kesepakatan beberapa ulama. Ada konsul kajian dalam Islam dunia, konsul kajian Islam dunia juga telah memutuskan bahwasanya bunga bank yang dilaksanakan di Universitas Al-Azhar Kairo pada bulan Muharram bla 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 disebutkan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun atas keharaman praktik uang yang dilakukan bank konvensional. Ini semua terus kemudian fatwa DSN MUI juga sudah mengeluarkan tahun 2000 menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah. Dan selain lembaga-lembaga di atas juga, lembaga-lembaga tadi ada penambahan ketetapan akan keharaman bunga bank oleh beberapa forum di bawah ini. Ada beberapa forum menyatakan bahwa bunga bank itu haram. Jadi bunga bank itu memang mutlak haram melihat dari banyaknya konsensus para ulama, banyaknya forum-forum yang
dibahas oleh para ulama, maka dinyatakan bunga bank itu adalah haram. Kemudian ada ijma tentang asuransi bisnis konvensional. Jadi perlu kita ketahui juga bahwasanya asuransi yang syariah itu juga ada ya. Asuransi yang syariah itu juga ada, dan mungkin fatwanya juga ada. Tapi memang berbeda konsep sama asuransi yang bisnisnya konvensional. Sedangkan yang syariah itu dia kalau tidak salah menggunakan akad ta'awun. Ta'awun itu dia tolong menolong. Makanya ta'awun, tolong menolong. Kemudian ada tabungan syariah. Ijma tentang tabungan syariah, Dewan Syariah Nasional DSN telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Perlu kita tahu di bank-bank syariah yang namanya tabungan pasti akadnya kalau tidak wadiah ataupun itu mudharabah. Berbeda dengan di konvensional, pasti akadnya antara debitur dengan kreditur yang peminjam dan yang meminjamkan. Yang meminjamkan berarti nasabah, yang peminjam berarti banknya, kan seperti itu. Kalau di syariah tidak. Di syariah prinsipnya wadiah, titipan. Jadi Anda sebagai nasabah menitipkan dana Anda ke bank. Wadiah, titipan ya. Tapi di sini titipannya bukan titipan yad amanah, tapi titipannya yad domanah. Kalau yad amanah itu jatuhnya nanti nasabah diberikan kunci box, mungkin safe deposit box ya, itu wadiah amanah. Bank tidak boleh memakai uang nasabah tersebut, tetapi nanti nasabah dikenakan cas atas sewa loker atau sewa box tersebut. Jadi bank tidak boleh memegang atau mengutaati uang yang dari nasabah kalau akadnya yad amanah. Kalau akadnya yad domanah, itu bank boleh menggunakan uang nasabah tersebut, tetapi sebagaimana wadiah titipan, bank harus menjamin keutuhan uang tersebut, harus bisa mengembalikan kapanpun nasabah mau mengambil, kan seperti itu. Kemudian ada mudharabah juga, tabungan mudharabah. Jadi kalau mudharabah di sini statusnya kalau anak punya uang ingin anak tabung di bank syariah dengan akad mudharabah, berarti anak sebagai pemberi modal yang punya uang atau pemodal, saya pemodal. Kemudian banknya pengelola. Jadi bank mengelola uang kita, ada hasil bagi hasil, seperti itu. Jadi kalau di tabungan syariah diperbolehkan atas ijma tentang tabungan syariah ya. Fatwa DSN-nya pun itu nomor 2 DSN MUI nomor 4/4 tahun 2000 tentang tabungan. Ini juga ada ijma tentang instrumen keuangan syariah, akad jualah dan lain sebagainya. Dalam hadis diriwayatkan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah ataupun upah dari cara jualah berupa seekor kambing karena salah seorang di antara mereka berhasil mengobati orang yang dipatuk kalajengking dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Kemudian mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Karena takut hadiah itu tidak halal, Rasulullah pun tertawa seraya bersabda, "Tahukah Anda sekalian bahwa itu adalah jampi-jampi yang positif? Terimalah hadiah itu dan saya beri dan terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian." Ini ada ijma tentang keabsahan kontrak pembelian barang yang belum diolah ataupun produksi. Ada akdul istisna, jadi ada istisna, jual beli istisna. Jadi jual beli istisna itu selain nanti ada di urf, juga ternyata sudah diijmakan bahwa jual beli istisna itu diperbolehkan. Ada ijma tentang keharaman reksadana konvensional. Nanti bisa dibaca antum semua. Ini ada hak menerima waris atas kakek
hak menerima waris atas kakek bersama-sama dengan anak apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yakni anak dan kakek. Ketika ketika tidak ada bapak bisa menggantikan posisi dalam penerimaan waris. Ini masalah ijma juga. Para imam mazhab bersepakat bahwa antara kerbau dengan sapi adalah sama-sama dalam perhitungan zakat. Ini juga dalam hal zakat juga. Kerbau dengan sapi adalah sama dalam perhitungan zakatnya. Ini para ulama juga bersepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib. Ini contoh-contoh ijma. Ulama sepakat tentang dibolehkannya daging dog karena sahabat sepakat bahwa diamnya Nabi adalah membolehkan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari Ana. Apabila ada diskusi ataupun pertanyaan, sanggahan, masukan, kita lanjutkan di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perbuatan maupun perkataan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Minni ila hadza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.